Oke teman-teman, berikut ini beberapa setting wajib atau settingan wajib di HP Oppo, terutama untuk yang baru dibeli ya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai karena ada beberapa cara yang mungkin yang belum kalian ketahui ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama biasanya saya akan menghapus aplikasi ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan itu dihapus saja. Nah, misalnya yang ini. Nah, kita klik dan tahan, lalu pilih info aplikasi. Lalu di sini pilih uninstall ya, kemudian kalian klik OK, maka aplikasinya terhapus. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menambah ruang penyimpanan di HP Oppo kita ya, karena aplikasinya tidak digunakan daripada membebankan dan tidak berfungsi, itu bagusnya di uninstall aja ya, langsung kalian klik OK. Nah, kemudian kalian silahkan cari aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak kalian butuhkan, lalu kalian uninstall aja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Saya biasanya akan mengaktifkan ketuk 2 kali ya. Nah, ketuk 2 kali untuk mematikan atau menyalakan layar ya. Nah, jadi nggak perlu menggunakan tombol power atau tombol daya yang di samping, sehingga tombolnya menjadi lebih awet dan tidak mudah rusak. Nah, untuk mengaktifkan ketuk 2 kali cukup mudah. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan, pilih gestur layar mati. Nah, di sini kalian aktifkan ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, kemudian kalian juga bisa seperti ini, klik dan tahan, lalu pilih lainnya, kemudian kalian cari di sini ketuk 2 kali untuk mengunci, apabila ada kalian aktifkan. Nah, ini juga dari sini juga bisa ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah di bagian quick panel atau pusat kontrol. Nah, kalian bisa masuk ke quick panel atau pusat kontrolnya. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk menu-menu yang tersedia ya. Kemudian kalian bisa urutkan juga menu-menunya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yaitu di bagian ini titik 3, lalu pilih edit ubin. Nah, lalu kalian tinggal menambahkan aja menu-menu yang mungkin kalian butuhkan ya. Kemudian ini bisa kalian ubah, misalnya ini kalian pindahkan ke atas, yang ini kalian pindahkan ke bawah ya. Nah, lalu kalau udah kalian tinggal keluar, nah nanti ini akan diurutkan sesuai yang kalian atur tadi. Nah, kalian bisa urutkan untuk menu-menu di bagian yang pertama ini sesuai dengan yang sering kalian gunakan ya. Jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan ya. Nah, jadi untuk layar depan ini teman-teman bisa atur untuk model layar aplikasinya, ada layar laci juga ya. Nah, kalian klik dan tahan, lalu pilih di bagian lainnya. Kemudian di sini mode layar awal. Nah, ini ada mode standar dan mode laci ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini mode laci seperti ini. Kita ubah dulu ya. Nah, mode laci itu seperti ini, ada laci aplikasinya. Kemudian di layar aplikasi ini juga ada ya. Nah, biasanya saya pakai yang mode standar aja ya, semuanya terpusat di layar depan. Nah, ini mode standar, lalu kita klik terapkan. Nah, untuk mode ini kalian silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kemudian selanjutnya ini aplikasi ini bisa kita ubah-ubah ya posisinya ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada tata letak layar awalnya. Nah, teman-teman bisa atur sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, ini ada 5x5, 4x6, kemudian ada 4x5. Nah, jadi saya biasanya pakai yang 4x5 ya. Jadi dia lebih standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi seperti ini bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian butuhkan ya. Nah, misalnya ini kalian tinggal geser-geser aja. Nah, kalian bisa ubah ke layar depan ya. Nah, ini kalian bisa ganti. Nah, kalian tinggal tahan lalu geserkan aja ya. Jadi teman-teman bisa menyusun di layar depan ini untuk aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke pengaturan, kemudian kita lihat di bagian pencariannya, kita klik. Nah, ini akan muncul keyboardnya ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa klik di bagian ikon pengaturan seperti ini. Ataupun teman-teman masuk ke bagian yang pengaturan tambahan, lalu pilih keyboard dan metode input ya. Lalu selanjutnya di sini kalian pilih kelola papan ketik, kemudian pilih keyboard. Nah, di sini ada preferensi, biasanya saya akan mengaktifkan baris angka. Kemudian di sini kita bisa lihat settingan yang lainnya, teman-teman bisa pelajari. Nah, ini saya biasanya cuma mengaktifkan yang ini baris angka. Kemudian temanya kalian bisa ubah kalau kalian mau lebih terang atau mau berwarna. Di sini ada berbagai pilihan ya, kalian silahkan pilih aja. Kemudian yang ini koreksi teks, ini biasanya saya akan mematikan yang ini, koreksi otomatisnya saya akan matikan, yang ini saya aktifkan aja. Kemudian papan klipnya ini saya aktifkan semua. Kemudian selanjutnya saya akan mengatur di bagian toolbarnya ya. Nah, ini kita keluar dari sini. Nah, kemudian kita keluar lagi. Nah, masuk lagi di bagian pencarian ini untuk melihat bentuk keyboardnya ya. Nah, ini dia.
Nah, kalian bisa klik di bagian ini. Nah, jadi kalian bisa menambahkan toolbarnya. Nah, untuk yang tidak digunakan kalian bisa pindahkan ke bawah ya. Nah, cukup mudah sekali, tinggal ditekan dan tahan lalu digeser-geser aja. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini tombol angkanya udah muncul juga, jadi lebih mudah apabila kalian ingin mengetik angka ya. Oke, untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi untuk mengamankan HP kita agar lebih privasi, kalian bisa mengaktifkan kunci layar. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih keamanan dan privasi, lalu kalian cari di bagian yang namanya pembuka kunci perangkat ya. Nah, di sini pilih kunci layar. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan, silahkan dipilih. Di sini saya contohkan menggunakan pola. Nah, kemudian kita tunggu beberapa detik. Teman-teman bisa pilih juga model tipe kunci layar yang lainnya ya. Nah, di sini sebagai contoh saya memilih pola, lalu kita klik lanjutkan. Kemudian kita buat kunci layar kita. Kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Nah, di sini bisa aktifkan kunci sidik jari jika mau ya. Nah, sekarang kunci layarnya sudah aktif. Nah, kita lihat kunci layarnya menggunakan pola dan kita klik. Nah, sudah menggunakan kunci layar ya, jadi lebih aman. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah menonaktifkan haptic. Nah, jadi untuk HP baru itu biasanya ada getaran ya teman-teman ya. Setiap kita menekan tombol navigasi itu ada getarannya. Nah, misalnya ini saya tekan tombol kembali, ada getarnya. Nah, jadi untuk menghilangkan getarnya ini itu cukup mudah sekali, yaitu dengan menonaktifkan haptic ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya getaran dan suara ya, atau suara dan getaran. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian haptic. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian nonaktifkan aja ini haptic sistemnya, lalu kalian coba tekan tombol kembali, tombol yang lainnya. Nah, tombol navigasinya sudah tidak ada getaran ya. Nah, jadi ini opsional sebenarnya, cuman biasanya itu orang pada umumnya tidak suka ada getar-getaran seperti itu ya. Nah, jadi bisa dihilangkan atau dinonaktifkan. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah menggandakan aplikasi ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi atau mengcloning aplikasi ya. Nah, misalnya kalian sering ada bisnis, kalian bisa membedakan WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi WhatsApp biasa di satu HP Oppo. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian aplikasi ya teman-teman ya. Kalian masuk ke bagian aplikasi, lalu di sini pilih pengganda aplikasi. Kemudian di sini teman-teman silahkan lihat aplikasi yang dapat di-cloning. Nah, jadi untuk aplikasi yang dapat di-cloning biasanya aplikasi-aplikasi yang tersedia di sini yang belum kalian install. Nah, kalau kalian install biasanya akan muncul di sini ya. Nah, jadi kalau kalian belum install bisa install dulu dari sini. Nah, memang tidak semua aplikasi bisa di-cloning, hanya aplikasi-aplikasi buat kirim pesan saja ya. Nah, untuk mengcloning atau menggandakannya cukup mudah. Kalian masuk di bagian aplikasi yang ingin kalian gandakan, lalu pilih buat clone aplikasi. Nah, maka ini aplikasinya sudah berhasil kita gandakan ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini dia. Nah, ini hasil clone. Kemudian yang ini hasil dari yang asli ya. Nah, ini yang clone. Jadi perbedaannya terletak di bagian logo aplikasinya. Nah, jika tidak digunakan kalian bisa hapus saja aplikasinya, cukup mudah, tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus. Oke, lanjut. Untuk setting selanjutnya biasanya saya akan mengatur waktu tunggu layar atau waktu layar mati dan mode gelap. Nah, jadi ini kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian layar dan kecerahan ya. Nah, di sini kalian pilih layar mati otomatis. Nah, ini dia. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktu layarnya hanya 30 detik saja, jadi sangat singkat ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa ubah ke 1 menit minimal, ataupun ke 2 menit, ataupun ke waktu yang lainnya ya. Nah, biasanya saya pilih yang 5 menit karena untuk keperluan tutorial membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian di bagian atas biasanya ada mode terang dan mode gelap. Biasanya saya mengaktifkan mode gelap, tujuannya agar mata lebih nyaman, kemudian baterai juga lebih tidak terlalu boros ya teman-teman ya, lebih hemat baterai. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya kalian bisa menampilkan kecepatan jaringan internet ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkan kecepatan jaringan internet dan akan muncul di bagian atas layar. Nah, jadi teman-teman untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian yang namanya notifikasi dan bilang status. Lalu kalian cari di sini bilang status, kalian klik di bagian bilang status. Lalu ini ada yang namanya kecepatan jaringan waktu nyata ya. Nah, ini kalian aktifkan, maka akan muncul kecepatan jaringannya. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah mengubah wallpaper ya teman-teman ya. Nah, jadi jika kalian tidak suka dengan wallpaper yang pertama atau default, kalian bisa mengubahnya. Caranya cukup mudah. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini, lalu pilih wallpaper.
Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal pilih aja ya, ataupun mau mendownload yang tersedia bisa pilih wallpaper lainnya. Nah, di sini pastikan harus terhubung ke jaringan internet ya, teman-teman ya. Jadi membutuhkan jaringan internet. Nah, di sini banyak sekali wallpaper, teman-teman bisa unduh gratis yang versi gratis ataupun kalian bisa membeli ya. Nah, biasanya ada yang dijual juga ya, teman-teman ya. Jadi kalian tinggal unduh dan terapkan ya, teman-teman ya. Nah, nanti wallpapernya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Nah, misalnya seperti ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana ya. Nah, kalian sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Nah, jadi kalian tinggal klik terapkan. Nanti akan mengunduh ya, teman-teman ya. Nah, jadi bisa diterapkan di HP Oppo kalian. Nah, lagi pengunduhan udah selesai, kita klik terapkan lagi. Nah, jadi di sini harus masuk ke akun Oppo ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa masuk dengan Google ataupun menggunakan nomor telepon. Oke, terlanjut untuk setting yang selanjutnya, yaitu bisa menghidupkan atau mematikan secara otomatis. Nah, jadi teman-teman untuk HP Android itu memang perlu sesekali dimatikan kemudian dihidupkan lagi atau di restart ya, untuk merefresh kinerja HP Oppo kita. Biasanya kalau HP yang jarang dimatikan itu bisa menyebabkan lemot ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu cari yang di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih jadwal hidupkan atau matikan, yang ini ya, jadwal hidupkan atau matikan. Nah, jadi kalian bisa atur dulu waktunya. Nah, misalnya ini kalian aktifkan matikan otomatis, kemudian hidupkan otomatis kalian aktifkan juga. Kemudian kalian tinggal klik di sini. Nah, jadi teman-teman bisa pilih hari tertentu ya. Nah, misalnya seminggu sekali atau mau setiap hari juga bisa. Nah, biasanya itu minimal seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Misalnya dimatikan hari Minggu, kemudian hari Rabu, kemudian hari Sabtu ya, seperti ini ya. Nah, setiap jam 00 malam ya, atau jam 12.30 malam waktu saat kalian tidur. Nah, ini kalau udah kalian atur waktunya, klik selesai. Kemudian ini hidupkan otomatis. Nah, jadi karena dia dimatikan di tengah malam hari Minggu ya, berarti kita hidupkannya di hari Senin, kemudian hari Kamis ya. Nah, tadi kan hari Minggu, Rabu, dan Sabtu ya untuk jadwal dimatikannya. Jadi kita hidupkan di hari setelah paginya ya. Nah, tadi hari Sabtu, hari Minggu tengah malam, kemudian hari Sabtu pagi kita ubah, kita nyalakan ya. Jadi mengubahnya itu di bagian jamnya. Jadi dimatikan tengah malam, dihidupkan di pagi hari ya, teman-teman ya. Nah, kalian atur aja waktunya. Kalau udah, klik selesai. Nah, jadi seperti itu. Nanti setiap waktu yang sudah kita tentukan itu akan menyala dan mati pada waktu yang sudah kita setting ya. Jadi kita nggak perlu mematikannya secara manual. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa setting wajib. Silahkan kalian coba. Nah, apabila ada tambahan, teman-teman silahkan cantumkan di kolom komentar video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.